Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di video saya teman-teman. Kita langsung saja. Saya akan memberikan informasi yang sudah beredar di kalangan pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan, bahwasanya pemerintah Korea sudah menginformasikan atau sudah memberitahukan bahwasanya untuk teman-teman yang tahun ini selesai 4 tahun 10 bulan, meskipun teman-teman sudah pindah pabrik, pemerintah Korea membuka peluang untuk bisa melakukan rekom re-entry. Jadi aturan ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Korea ya. Jadi untuk teman-teman yang walaupun sudah pindah pabrik berapa kali pun bisa mengajukan rekom re-entry, tapi dengan syarat sebagai berikut teman-teman. Nah, jadi ada syaratnya, tidak semudah itu teman-teman bisa pindah pabrik berkali-kali akhirnya bisa melakukan rekom re-entry, tidak seperti itu teman-teman. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi jika teman-teman ingin melakukan rekom re-entry teman-teman. Nah, apa sih syaratnya teman-teman? Nah, syaratnya yang pertama adalah teman-teman harus bekerja minimal 1 tahun di pabrik terakhir. Nah, itu harus syarat utama. Nah, yang kedua, teman-teman yang bisa melakukan rekom re-entry yaitu jumlah karyawan di perusahaan yang terakhir itu harus di bawah 100 orang. Jadi untuk teman-teman yang pabriknya besar sehingga karyawannya juga melebihi dari 100 orang, walaupun teman-teman di sana lebih dari 1 tahun dan juga sudah pindah pabrik, ataupun bagi teman-teman yang tidak pindah pabrik pun tidak bisa melakukan pengajuan rekom re-entry atau datang kembali ke Korea tanpa tes teman-teman. Nah, jadi dua syarat itu harus terpenuhi, dan juga satu lagi teman-teman, ya terjadi kesepakatan antara teman-teman yang ada di Korea dan juga perusahaannya teman-teman. Walaupun dua syarat itu terpenuhi, kalau pabriknya tidak mau ya tidak terjadi yang namanya kesepakatan rekom re-entry teman-teman. Jadi ya sebelumnya ya kita harus ngomong dulu ke pabrik apakah pabrik mau kita melakukan rekom re-entry atau datang kembali atau bekerja kembali di pabrik yang sudah kita kerjakan. Jadi ini adalah berita terbaru teman-teman. Berita ini ya bisa dianggap baik untuk teman-teman yang ada di sini, tapi ya berita ini juga sekaligus ya tidak begitu baik untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Kenapa tidak baiknya? Ya otomatis kalau teman-teman yang ada di sini bisa mengajukan rekom re-entry, ya otomatis tidak mengambil karyawan baru dari Indonesia teman-teman. Nah, karena apa? Karena kalau sudah terjadi deal antara kesepakatan antara kita pekerja dan pabrik, bahwasanya nanti saya mengajukan rekom re-entry seumpama ya, sehingga ya pabrik ya menunggu kita tanpa mengambil karyawan baru teman-teman. Nah, karena sudah terjadi kesepakatan antara saya dan juga pekerja, antara kesepakatan saya dan juga pabrik teman-teman. Nah, oleh karena itu ya ini bisa dianggap berita baik dan juga berita kurang baik, khususnya untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang belum berangkat sampai hari ini ya. Dan juga pada tanggal 15 Oktober tahun 2021 hari Senin sampai melakukan aksi damai ke depan gedung Kemenaker Republik Indonesia teman-teman. Yaitu menuntut segera dibukanya penempatan program G2G Korea yang sudah 2 tahun ditunda ya. Nah, program ini berlaku untuk teman-teman yang masih di Korea ya, khususnya ya baru pertama kali ke Korea ya. Untuk teman-teman yang sudah 2 kali ke Korea ya bisa mengajukan ganti visa. Jadi dari visa E10 atau E9 menjadi visa E7. Tentunya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Korea Selatan. Jadi teman-teman yang sudah 2 kali masih punya keinginan untuk bekerja di Korea ya silahkan ganti visa. Tentunya ya harus memenuhi persyaratan. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke Korea yang masih minat ya silahkan, kalau pabrik teman-teman memenuhi persyaratan silahkan mengajukan program re-entry kalau tahun ini selesai kerja atau selesai kontrak ya.
Silakan mengajukan seperti itu kalau teman-teman masih ingin bekerja di Korea. Nah, ini setiap tahun tuh pemerintah Korea itu melakukan mengeluarkan aturan terbaru ya teman-teman. Seperti halnya pada bulan kemarin, yaitu tepatnya pada bulan 4, pemerintah Korea mengeluarkan bagi teman-teman yang ingin perpanjang 1 tahun 10 bulan, mulai berlaku bulan 4 kemarin, tahun 2021 ya. Jadi tidak usah perpanjang dulu, teman-teman bisa mendapatkan perpanjangan otomatis selama 1 tahun. Jadi dari yang kontrak kerja 4 tahun 10 bulan bisa menjadi 5 tahun 10 bulan teman-teman. Hampir 6 tahun. Ini aturan yang pertama kali dikeluarkan. Kalau yang kemarin-kemarin belum pernah ya. Bisa sampai seperti itu. Jadi ya mungkin bisa teman-teman yang ada di Korea yang mungkin dapat perpanjangan setahun ya silakan, ya harus bersyukur lah. Yang kemarin cuma was-was mungkin sudah ingin pulang tapi ternyata malah dapat perpanjangan 1 tahun. Ya, alhamdulillah dari 4 tahun 10 bulan menjadi 5 tahun 10 bulan. Jadi ya itu juga dianggap bisa dianggap jadi rezeki juga. Tapi kalau saya pribadi saya tidak dapat perpanjangan karena saya perpanjangan bulan 3 ya. Jadi bulan 3 saya perpanjang, aturan itu keluar bulan berikutnya, bulan 4. Nah, jadi ya saya sudah perpanjang duluan. Ya saya tetap berlaku 4 tahun 10 bulan. Tapi ya tidak jadi masalah teman-teman. Nah, yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak usah khawatir dimanapun kita berada, pasti Allah akan mengasihi kita rezekinya. Oke teman-teman, mungkin informasi hari ini adalah hanya seperti itu. Yaitu saya ulangi lagi, informasi hari kali ini adalah informasi tentang Rekom Re-entry terbaru pada tahun 2021, yaitu bisa walaupun pindah pabrik bisa mengajukan program re-entry ya. Itu pertama kali dalam sejarah di dunia pertikaian Korea ya. Jadi hal seperti itu tuh dari dulu tuh belum pernah berlaku. Jadi yang bisa rekom re-entry yaitu harusnya itu yang selama 5 tahun atau selama 4 tahun 10 bulan tuh belum pernah pindah pabrik. Jadi dari awal sampai akhir sampai selesai kita harus menyelesaikan dalam satu pabrik ya. Itu baru bisa mengajukan program re-entry. Tapi di tahun ini pemerintah Korea mengeluarkan aturan terbarunya, kita pindah pabrik berapa kali pun bisa mengajukan program re-entry teman-teman. Itu ya sangat ya efek dari pandemi saat ini. Ya karena Korea masih kekurangan tenaga kerja ya. Masih belum membuka untuk negara kita khususnya ya sampai mengeluarkan aturan seperti itu teman-teman. Bayangkan. Ya semoga pandemi ini segera berakhir sehingga para teman-teman kita yang ada di Indonesia segera bisa berangkat ke Korea Selatan. Mari kita doa bersama-sama ya. Ya, mungkin sekian untuk vlog kali ini teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Nantikan video-video berikutnya, nantikan informasi-informasi berikutnya soal dunia pertikaian Korea Selatan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan semoga semuanya diberi kesehatan dan semoga semuanya diberi kelancaran dalam hal apapun. Pokoknya dimanapun teman-teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.